Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Isna Novira, Ivani Atalia, Christine Hartati Laulo, Laila Majid, dan Nurodiah Siregar. Adapun materi yang akan kami jelaskan adalah mengenai kemampuan perspektif. Pada aspek kemampuan perspektif, terdapat beberapa kriteria penilaian. Adapun kriteria dalam penilaian kemampuan perspektif tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aspek kredibel. Kredibel artinya dapat dipercaya. Pada aspek kredibel ini, peserta didik mampu memberikan sebuah pandangan atau perspektif mereka akan sesuatu hal yang disertai dengan bukti referensi sehingga data dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya adalah ketika peserta didik dapat memberikan persepsi yang memuat informasi serta bukti yang dapat dipercaya. Maka ketika mereka mampu memberikan perspektif atau pandangan mereka mengenai suatu materi pembelajaran yang disertai dengan bukti atau data yang mendukung, maka mereka akan mendapatkan skor atau poin penilaian yang tinggi. Contohnya seperti mendapatkan 3 poin atau 4 poin. Sedangkan ketika mereka menyampaikan persepsi mereka atau pandangan mereka tanpa disertai bukti dan data yang mendukung, maka mereka akan mendapatkan poin penilaian yang lebih rendah, yaitu seperti mendapatkan poin 2 atau bahkan 1 poin saja. Selanjutnya, saya Laila Majid akan menjelaskan kriteria dalam penilaian kemampuan perspektif yang kedua, yaitu mengungkap. Mengungkap berarti mengemukakan, menyatakan, memaparkan, menerangkan dengan jelas, dan menguraikan. Penilaian kriteria mengungkap dapat dilihat dari apakah perspektif yang dimiliki peserta didik dapat menunjukkan, membuktikan, mengemukakan, atau memaparkan suatu solusi dari persoalan dengan jelas dan sistematis. Contohnya, peserta didik telah mampu membuktikan teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dengan menunjukkan bukti peninggalan yang ada di daerah Yogyakarta seperti peninggalan Candi Borobudur. Saya Nurodiah Siregar akan melanjutkan penjelasan mengenai kriteria dalam penilaian kemampuan perspektif. Yang ketiga yaitu wawasan. Wawasan adalah cara pandang yang lahir dari keseluruhan kepribadian kita terhadap lingkungan sekitar. Sifatnya adalah subjektif dan bisa kita pandang sebagai rangkuman, penerapan praktis dan pemikiran filsafat yang melatar belakangi cara pandang tersebut sehingga memiliki pandangan yang luas. Contohnya yaitu wawasan berarti peserta didik dapat menyampaikan dan menjelaskan pandangannya berdasarkan pengalaman yang telah dialaminya. Guru meminta peserta didik untuk memberi pandangannya untuk mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Saya Ivani Atalia akan menjelaskan kriteria dalam penilaian kemampuan perspektif yang keempat, yaitu masuk akal. Masuk akal merupakan sesuatu yang dapat diterima oleh akal, logis, tidak aneh, dan tidak mustahil. Contohnya, dalam melakukan evaluasi, pertanyaan yang dibuat sesuai dengan capaian pembelajaran dan hasilnya dapat dinyatakan dengan skor dan indikator tertentu. Peserta didik dapat menyesuaikan antara fakta yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada. Saya Christine Hartati Laulo akan menjelaskan kriteria yang terakhir dalam penilaian kemampuan perspektif, yaitu tidak biasa. Tidak biasa artinya menemukan pemahaman yang berbeda di antara orang lain atau tidak biasa. Sikap atau pola pikir yang berbeda yang dimunculkan peserta didik dari suatu kondisi atau peristiwa. Indikator penilaiannya yaitu memberikan ide-ide baru atau solusi dari sebuah permasalahan. Cara guru dalam membangun tidak biasa pada peserta didik yaitu dengan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memunculkan ide-ide baru atau solusi berdasarkan permasalahan yang diajukan guru melalui pembelajaran berbasis masalah. Demikian presentasi kelompok 4, kami ucapkan terima kasih.